Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2830. Aula berguncang, dan energi pedang mengamuk. Tubuh Xie Jianzun tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya rusak, dan kulitnya terkoyak hingga berdarah oleh energi pedang yang kuat. Dengan raungan, dia tiba-tiba bergegas, dan pedang dao yang tajam melesat keluar dari lengan bajunya. Pedang dao itu seterang bintang, panjangnya 4 kaki, gagangnya dililit benang perak, dan kata, Xinglin, terukir di atasnya. Ambil makna dari, 10.000 bintang menggantung ke bawah, dan pedang itu menghadap ke tengahnya. Dan pedang ini adalah pedang paling membanggakan Jiang Wuchen selama hidupnya. Awalnya itu adalah pedang Kaisar Surgawi, tetapi setelah dikorbankan kembali oleh Jiang Wuchen, pedang itu dapat dengan sempurna menyamai tubuhnya. Saat itu di Sang Wuzu, pedang Dao Xinglin dikenal sebagai salah satu dari 3 pedang terkenal di alam Raja Surgawi. Dan jadilah yang teratas. Bahkan saudara baiknya Lu Hongpao memiliki mata yang panas dan ingin bertukar pedang dengan Jiang Wuchen berkali-kali. Bisa dibayangkan betapa misteriusnya kekuatan pedang ini dan betapa terkenalnya pedang ini. Namun saat ini, saat Master Xie Jian mengorbankan pedang ini, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Mutiara yang cemerlang dilemparkan dalam kegelapan, tapi hanya itu saja. Jiang Wuchen mendesah pelan. Dia menggunakan kekuatan Taoisme untuk menggunakan pedang 9 penjara dengan seluruh kekuatannya. Hanya mengandalkan kekuatan pedang tertinggi yang terpancar dari pedang 9 penjara, dia menekan pedang Xinglin Dao yang mendekat dalam satu gerakan. Xie Jianzun hampir tercengang. Bagaimana pedang 9 neraka bisa begitu kuat? Dirangsang oleh aura fatal yang kuat, Master Xie Jian tidak peduli dengan pikirannya lagi, dan menggunakan semua kartu trufnya. Sebuah altar Buddha hitam muncul, dan di dalam altar, berdiri seorang Buddha yang mengembangkan semua fenomena di alam semesta, dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan seekor naga dan ular di kakinya. Kuil-kuil itu terang benderang, mata sang Buddha terbuka lebar, dan suara-suara Sansekerta yang menggetarkan dunia bergema, dan cahaya dari ratusan juta Buddha terjalin menjadi kitab suci Buddha yang cemerlang, yang ditekan keluar secara horizontal. Membunuh altar Buddha. Harta karun rahasia agama Buddha di era akhir Dharma dapat membunuh dosa, menghancurkan roh-roh jahat, dan membunuh setan. Dharma tidak terbatas dan kekuatan membunuhnya tidak ada habisnya. Dan itu belum semuanya. Ada juga segel Dao Qian yang terbang ke langit, segel Dao seperti bukit biru, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan cahaya ilahi bersinar terang. Prasasti pengorbanan yang tidak jelas diukir di dinding gunung, dan 8 karakter, membuka langit, menekan 9 kutub, dapat dikenali secara samar-samar. Ketika Dao Yin membumbung tinggi ke langit, ukurannya seperti tamparan, tetapi menghasilkan kekuatan agung dan tak berujung yang memenuhi surga. Segel ekstrim kota Qingming. Ada bendera giok putih berkibar keluar, bendera itu seperti air, beriak-riak-riak yang tak terhitung jumlahnya seperti riak jalan, berwarna-warni dan mempesona. Di mana riak menyebar, jalan misterius tercipta. Seolah-olah 3.000 dunia dapat berevolusi dengan lambaian bendera. Ini adalah spanduk Wutu Wanji. Selain itu, ada susunan pedang yang dibentuk oleh 13 pedang Tao, kipas pisang raja seperti zamrud hijau, dan mahkota Tao yang bertatahkan mutiara berharga. Ada lebih dari 10 jenis. Masing-masing yang dipilih memiliki sejarah yang cukup untuk mengejutkan dunia, dan kekuatannya ajaib. Mata Jiang Wuchen halus. Semua harta ini diperolehnya selama hidupnya. Saudara Lu Hongpao yang baik pernah berkata bahwa dia adalah putra dari keberuntungan yang paling dalam di dunia, dengan berkah yang besar yang setara dengan langit, dan dia dapat bertemu dengan keberuntungan besar melawan langit kemanapun dia pergi, dan mendapatkan romansa yang tak tertandingi. Keberuntungan semacam ini hanya terjadi sekali, tetapi itu tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Bahkan Jiang Wuchen sendiri pernah meragukan apakah nasibnya terlalu baik, dan karena ini, dia merasa tidak nyaman. Keberuntungan dan kemalangan saling bergantung, dan semakin besar nasib keberuntungan, semakin mengerikan bencana yang akan dia hadapi di masa depan. Oleh karena itu, dia melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya, dan menjadi anak laki-laki yang beruntung yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di dunia. Tujuannya, sebenarnya, adalah untuk menggunakan perbuatan baik untuk menyelesaikan bencana yang mungkin menimpa kita di masa depan. Selain itu, ada terlalu banyak harta yang diperoleh melalui latihan seumur hidup, dan sebagian besar harta tidak akan digunakan saat Tao menerobos. Oleh karena itu, ketika melakukan perbuatan baik, memberi harta kepada orang lain tidak pernah tertekan. Beberapa orang menertawakan dan memarahinya karena diberkati, tetapi dia tidak menerima nasib keberuntungan. Beberapa orang mengejeknya karena picik dan tidak tahu cara mengumpulkan uang. Beberapa orang menganggapnya sebagai orang yang dimanfaatkan,
dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta darinya. Bagaimana mungkin Jiang Wuchen tidak mengetahui hal-hal ini? Melakukan perbuatan baik sering kali kontroversial. Mereka yang melakukan perbuatan baik tanpa kemampuan apapun tidak akan pernah berakhir dengan baik. Namun, Jiang Wuchen tidak pernah peduli. Miliki hati nurani yang bersih. Sekarang, Jiang Wuchen hanya memiliki kekuatan karma Dao yang tersisa. Ketika dia melihat kembali ke masa lalu, dia akhirnya memahami satu hal di dalam hatinya. Benar saja, keberuntungan dan kemalangan saling bergantung. Sebelum reinkarnasi, dia diberkati dengan berkah yang sama seperti surga, tetapi malapetaka kondisi mental menjatuhkannya ke jurang dalam satu gerakan. Namun, Jiang Wuchen masih sangat yakin bahwa tidak ada yang salah dengan melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Pasti ada Yuking dalam keluarga yang beramal baik. Jika saya tidak mengumpulkan perbuatan baik, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dan membangun kembali? Bagaimana mungkin hari ini, setelah bertahun-tahun yang tak berujung, memiliki kesempatan untuk membunuh iblis dalam hidupnya dengan tangannya sendiri? Satu sebab dan satu akibat, satu minuman dan satu kecupan, tidak ada yang seperti ini. Sambil memikirkannya, Jiang Wuchen bergerak. Pedang 9 penjara meraung, dan kekuatan pedang itu tiba-tiba meletus seperti tanah longsor dan tsunami. Cahaya Buddha yang berguling runtuh, suara bahasa Sanskerta terputus, dan halaman kitab suci Buddha itu dihancurkan oleh kekuatan pedang yang mendominasi. Di altar hitam, mata Buddha yang marah meneteskan darah dan air mata, dan surga dan dunia yang terpantul di sekitarnya memudar. Dentuman. Segel Qian meratap. Harta karun rahasia ini dapat dianggap sebagai senjata yang menentang dunia di alam Raja Surgawi, yang mampu menekan 9 kutub langit, dengan misteri yang tak ada habisnya, tetapi di bawah dampak kekuatan pedang, ia segera dibuang seperti rumput bebek di laut. Hampir pada saat yang sama, bendera garnisun daratan dan 10.000 alam yang menciptakan batas 3.000 jalan, susunan pedang yang dibentuk oleh 13 pedang Dao, dan kipas pisang hijau seperti batu giok. Lebih dari 10 jenis harta karun semuanya dihancurkan oleh kekuatan pedang yang perkasa. Pedang di depan, tak terhentikan. Langit runtuh dan bumi runtuh, tidak dapat dihentikan. Ketika pedang ini jatuh, pikiran Xie Jianzun menjadi kosong. Dalam benaknya, tidak ada lagi pikiran untuk melawan. Itu adalah keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti seekor semut kecil yang jatuh ke danau lava, sebelum benar-benar jatuh ke dalamnya, gelombang panas yang menyengat dapat dengan mudah membakarnya menjadi abu. Hal yang sama berlaku ketika pedang 9 neraka menyerang. Lord Xiejian tidak pernah menyangka bahwa pedang Dao seperti itu akan begitu menakutkan, begitu menakutkan. Bahkan di hadapan Kaisar Surgawi, Xie Jianzun masih memiliki 3 poin kepercayaan diri. Namun, dalam menghadapi pedang ini, belum lagi kepercayaan diri, bahkan semangat juangnya telah runtuh, dan gagasan perlawanan telah dilenyapkan. Terlalu menakutkan. Hingga saat-saat terakhir, Master Xie Jian melirik Jiang Wuchen. Penampilannya adalah Su Yi, tetapi napasnya adalah Jiang Wuchen. Tetapi dalam keadaan linglung, Master Xie Jian merasa bahwa keduanya tampaknya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Su Yi adalah Jiang Wuchen. Ledakan. Pedang itu meraung. Xie Jianzun benar-benar kehilangan kesadaran. Aula berguncang hebat, cahaya pedang mengepul, dan tubuh ahli pedang jahat itu runtuh dan langsung tersapu bersih. Kekuatan aturan terlarang yang menyelimuti aula itu runtuh. Di gerbang aula, Dao Guang berkelebat, dan segel Dao jatuh ke tanah. Itu adalah segel dari 2 alam, yang sebelumnya memisahkan aula dari dunia luar. Pada saat ini, di luar aula, 2 sosok muncul. Itu adalah gadis kecil Wu Xie dan Chen Xinghe. Keduanya jelas telah tiba sejak lama, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat pemandangan di aula. Cahaya pedang menghilang seperti kabut. Di aula yang kosong, hanya ada sosok tinggi yang berdiri di sana sendirian. Jubah hijau berkibar dalam kabut cahaya pedang yang menyebar, menunjukkan aura keanggunan, seperti tidak bergantung pada dunia. Pada saat yang sama, ada sosok ilusi yang sangat samar melayang tidak jauh dari Su Yi. Terima kasih, rekan Taois. Jiang Wuchen membungkuk memberi hormat, matanya penuh dengan kelegaan dan kelegaan. Kau dan aku sendirian, mengapa kau bersikap sopan? Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia tidak kehilangan kesadaran, tetapi menyaksikan pertarungan sebagai pengamat. Harus kukatakan bahwa Jiang Wuchen yang sebenarnya memang pendekar pedang yang lembut dan seperti giok, tidak mendominasi, rendah hati, dan sopan. Dia benar-benar berbeda dari Xie Jianzun. Oleh karena itu, Su Yi memiliki kesan yang sangat baik tentang Jiang Wuchen. Iblis hati mungkin belum mati, tetapi juga telah jatuh ke dalam jurang, dan sulit untuk menjadi iklim. Jiang Wuchen berkata, hanya ada satu cara baginya untuk bangkit, yaitu bertahan hidup di Lixin Jianzai dan menahan diri untuk mengumpulkan kekuatan. Meninggalkan Lixin Jianzai,
dia ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Sui mengangguk dan berkata, aku akan pergi ke Lixin Jianzai untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Orang yang terbunuh sebelumnya memang tubuh Xie Jianzun, yang telah dikonfirmasi oleh Jiang Wuchen. Namun, Xie Jianzun, sebagai rintangan karma dari iblis hati, pasti memiliki kejahatan lain. Kata-kata Jiang Wuchen membuktikan hal ini. Bagaimanapun, Master Xie Jian adalah iblis dalam dirinya, jadi dia secara alami mengetahui watak Master Xie Jian dengan baik. Jika memungkinkan, seperti yang dikatakan Jiang Wuchen, dia menggelengkan kepalanya lagi, lupakan saja, rekan Daois memiliki jalannya sendiri dalam hidup ini, dan jalannya sudah lebih kuat dariku saat itu, jadi aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia membungkuk lagi dan berkata sambil tersenyum, selamat tinggal. Sui juga membalas hormatnya, selamat tinggal. Tanpa suara, sosok Jiang Wuchen berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang di tubuh Sui. Dalam sekejap, semua pengalaman, dan kenangan Jiang Wuchen tentang hidupnya menyatu ke dalam tubuh Sui. Sui berdiri di sana, memahaminya dengan tenang. Di luar aula utama, gadis kecil dan Chen Xinghe diam-diam bersantai. Mereka semua dapat melihat bahwa aula ini telah mengalami pertempuran yang mendebarkan. Ada juga banyak harta karun yang berserakan di tanah. Untungnya, Sui baik-baik saja. Chen Xinghe berpikir sejenak, melangkah maju untuk menutup pintu aula utama, dan pergi bersama gadis kecil Wuxi. Di dalam aula, Sui perlahan duduk bersila. Kekuatan Tao Jiang Wuchen telah sepenuhnya menghilang, jadi ketika menggabungkan ingatan dan pengalaman Jiang Wuchen, itu sama sekali tidak memengaruhi keadaan pikiran Sui. Seperti seorang pengembara di masa lalu, dia mengambil kembali ingatan yang terkait dengan kehidupan Jiang Wuchen, dan berjalan melalui kehidupan Jiang Wuchen di dalam hatinya. Itu seperti mimpi Huang Liang. Ketika aku terbangun dari mimpi besar, aku masih menjadi diriku sendiri, tetapi ada kehidupan lain yang lengkap dalam ingatanku. Naik turun yang dialami Jiang Wuchen selama latihannya, apa yang dia lihat, ketahui, rasakan, dan peroleh. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, dan kebencian dalam hidup Jiang Wuchen. Pengalaman, warisan, pemahaman, dan pengalaman Jiang Wuchen dalam mencari jalan yang agung. Semuanya telah menjadi bagian dari ingatan dan pengalaman Sui. Dia adalah Jiang Wuchen. Namun, Jiang Wuchen hanyalah salah satu dari kehidupan sebelumnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Sui mengembangkan sosoknya jauh. Aku telah berurusan dengan diriku sendiri untuk waktu yang lama, dan aku lebih suka menjadi diriku sendiri. Sejauh ini, di antara 9 generasi Karma Dao, hanya kekuatan Karma Dao dari kehidupan ketiga Xiao Jian dan kekuatan Karma Dao dari kehidupan pertama yang belum bergabung. Pada saat ini, pikiran Sui jernih, dan dia memiliki firasat bahwa itu akan menjadi masalah biasa. Selama kamu mau, kamu dapat menerobos perbatasan kapan saja. Kemudian, Sui mengeluarkan botol itu dan mengangkat kepalanya serta menyesapnya dalam-dalam. Jika Anda bahagia dalam hidup, Anda harus minum alkohol. Saat situasinya berubah. Diam-diam, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi pada basis kultivasi tubuh itu. Chapter 2831. Di luar daerah terlarang Jiuyao. Dekat Gunung Qingpu, 13 pasukan Raja Surgawi di Wenzhou, serta para pendukung dari pasukan utama di 5 benua atas, telah menunggu di dekatnya selama lebih dari setengah bulan. Selama periode tersebut, beberapa orang disingkirkan satu demi satu, menghancurkan token Xingyao, dan kembali dari daerah terlarang Jiuyao. Yang pertama disingkirkan hampir semuanya adalah keturunan dari 13 Raja Surgawi di Wenzhou. Namun kemudian, para pewaris pasukan utama di 5 benua atas juga mulai disingkirkan satu demi satu. Dan dengan kembalinya para pembangkit tenaga listrik yang disingkirkan ini, mereka juga membawa kembali berbagai berita, yang menimbulkan banyak diskusi hangat di lapangan. Liu Tianchen, Wen Xiuran, dan yang lainnya ada di antara mereka. Lalu Li Muchen dari Wenzhou begitu kuat. Dia merebut 2 platform teratai yang menjulang tinggi sendirian. Sue Chuang dari Sekte Tao Qinglu dan Sun Jiwan dari Pengadilan Surgawi Qixia semuanya dikalahkan. Dengan cara ini, bukankah putra Li Muchen ini akan berada di antara 5 teratas dalam daftar Xiao Yaojing? Aneh, kenapa tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Di arena, Li Muchen adalah yang paling banyak dibicarakan, yang menyebabkan kejutan di semua pihak. Di sisi Sekte Pedang Qingye, dari kepala sekolah hingga tokoh penting lainnya, semua saling memandang dengan cemas, terkejut. Perlu dicatat bahwa semua orang di Wenzhou tahu bahwa Li Muchen dulunya adalah keturunan Sekte Pedang Qingye mereka, tetapi mereka memaksanya untuk meninggalkan sekte dan harus bergabung dengan Paviliun Pedang Baihong. Untuk sesaat, mulut mereka terasa pahit, dan usus mereka hampir berwarna hijau karena penyesalan. Haha, aku menemukan harta karun kali ini. Bu Meng duduk di sana sendirian,
tersenyum lebar, dan menepuk pahanya dengan gembira. Dan dengan berakhirnya pembantaian di kota kuno Jiuyao, ketika orang-orang kuat yang melarikan diri dari kota itu kembali, suasana dunia luar tiba-tiba berubah. 3 pasukan Kaisar Surgawi dan Li Xin Jianzai dikerahkan bersama, dan target yang harus dibunuh adalah Li Muchen. Selama pertempuran, Li Muchen menaklukkan sekelompok orang berdosa sebagai pembantunya, membunuh semua arah. Sekuat pelayan pedang, dia meninggal secara tragis di medan perang. Satu demi satu berita keluar, hampir seperti gempa bumi besar, hampir mengabaikan semua orang di dunia luar. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin seorang kultivator pedang di alam bebas dan tak terkekang bisa begitu kejam? Siapa dia? Apakah 3 kekuatan Kaisar Surgawi yang hebat dan pusat kekuatan Li Xin Jianzai semuanya binasa? Suasana di arena itu suram, menyedihkan, dan berat. Semua orang menyadari, sesuatu yang besar telah terjadi. Jika berita tentang pertempuran pertama di kota kuno Jiuyao menyebar, itu pasti akan menyebabkan guncangan di seluruh alam surga abadi. Bagaimanapun, dalam pertempuran ini, 3 kekuatan utama tingkat Kaisar Surgawi bergabung dengan Li Xin Jianzai, dan mereka semua menderita kekalahan telak, dan terlalu banyak Raja Surgawi yang hilang. Ini adalah akhir Li Muchen. 33 benua, lautan di segala arah, 5 ibu kota surgawi, dan 6 tanah suci di seluruh wilayah surga abadi, tidak ada tempat baginya lagi. Tidak seorang pun tahu mengapa 3 kekuatan utama tingkat Kaisar Surgawi dan Li Xin Jianzai bergabung untuk menghadapi seorang kultivator pedang Xiao Yaojing. Tetapi semua orang tahu bahwa setelah kejadian ini, Li Muchen ditakdirkan untuk membayar harga yang tak tertahankan untuk itu. Bu Meng membeku di sana dan terdiam untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari keseriusan masalah ini? Setelah pertempuran ini, terlepas dari alasannya, itu tidak ada bedanya dengan menembus langit. Masalah seperti ini terlalu besar, begitu besar hingga Raja Surgawi tua seperti Bu Meng menjadi bingung. Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika seluruh Bai Hong Jiange dimasukkan, itu tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Meminta bantuan. Siapa di dunia ini yang memiliki cukup wajah untuk meredakan kemarahan 3 Kaisar Surgawi? Setelah waktu yang lama, Bu Meng tersenyum kecut. Tidak ada yang bisa kulakukan, dan aku masih ingin bercinta. Kemudian para prajurit akan datang untuk menutupi air dan tanah, cintai siapapun yang kau inginkan. Hitung mati. Sisi lain, Nenek, apakah kau baik-baik saja? Lianyu mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir. Dalam pertempuran kota kuno Jiuyao, Iblis tua Kunpeng, Bi Yunzi, dan Fu Yong semuanya meninggal secara tragis, dan hanya ibu mertua yang janda yang berhasil menyelamatkan hidupnya. Tetapi dia juga telah terluka parah, seluruh tubuhnya telah banyak dirobohkan, dan ki-nya lemah dan lamban. Tuan muda, aku baik-baik saja. Ibu mertua yang sudah meninggal itu tersenyum getir, sayang sekali aku tidak bisa membunuh Li Muchen, dan membantumu mengambil manik-manik istana kodok itu. Lianyu teringat satu hal, saat itu, untuk manik-manik istana kodok, ibu mertua yang sudah janda itu pernah berkata bahwa ketika dia meninggalkan daerah terlarang Jiuyao di masa depan, dia hanya perlu berbicara dengan para tetua di belakang Li Muchen, dan Li Muchen akan dengan patuh menawarkan manik-manik istana kodok itu. Tetapi memikirkannya sekarang, itu jelas merupakan kebohongan putih. Ibu mertua yang sudah janda itu tahu saat itu bahwa target dari ronde pembunuhan itu adalah Li Muchen. Nenek, siapa sebenarnya Li Muchen? Mungkinkah itu monster tua yang menyembunyikan kultivasinya? Lianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia, ada kebencian di mata ibu mertua yang janda itu, dia adalah Suyi, kultivator pedang yang mengendalikan reinkarnasi dan memiliki api era itu. Suyi. Tiba-tiba, Xia Yuyun tertawa tanpa alasan, dan bergumam dengan gembira, benar saja, aku masih seorang wanita tua yang mengenal pahlawan dengan penglihatanku. Ternyata kakakku Li Dao sebenarnya adalah Suyi. Benar saja, Tuhan telah memperlakukanku dengan baik dan mengatur untukku hubungan cinta yang luar biasa dan luar biasa. Hei hei hei, Jin Sun Tianjun, Lian, hati Yue bergetar, dan dia tercengang di sana. Tentu saja dia pernah mendengar nama ini. Bagi seluruh wilayah langit abadi, nama ini seperti angka ganjil yang misterius, penuh dengan legenda. Pada tahun-tahun awal, ketika berita tentang pertempuran alam dewa dan Dao menyebar ke wilayah langit abadi, seluruh dunia terkejut dan seluruh dunia gempar. Mengenai perbuatan Suyi, itu menyebabkan kegemparan lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin Lianyu tidak tahu? Tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Muchen sebenarnya adalah pendekar pedang muda yang mengejutkan seluruh dunia. Ini terlalu luar biasa. Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, Lianyu merasa bahwa ini masuk akal. Mengapa namanya tidak pernah ada dalam daftar 10 besar di alam bebas dan tak terkekang paviliun Jingtian? Mengapa 3 kekuatan utama tingkat Kaisar Surgawi dan Li Xin Jianzai perlu bekerja sama untuk mengerahkan, tetapi berhadapan dengan seorang kultivator pedang Xiao Yaojing? Selain itu,
Permainan pembunuhan seperti itu telah gagal total. Jawabannya sederhana, dia adalah Su Yi. Kultivator pedang misterius yang menjadi penguasa era dalam pertempuran menentukan jalan, dan menyebabkan banyak kaisar surgawi pulang dengan kekalahan. Tidak heran, mata Lian Yu seperti kesurupan, memikirkan keadaan pikiran yang secara tidak sengaja dia lihat dari Su Yi. Langit seperti matahari, cahayanya tak berujung. Mungkin, hanya keberadaan semacam ini yang tidak dapat diukur dengan akal sehat yang dapat memiliki keadaan pikiran yang sebanding dengan Kaisar Langit. Mungkin, keberadaan semacam inilah yang menyebabkan tiga kekuatan utama tingkat Kaisar Surgawi dan Lixin Jianzai menderita kerugian besar dalam putaran pembunuhan itu. Sisi lain, apa? Seru Xia Yuyun, matanya yang indah melebar, dia adalah Su Yi. Ketika dia mengetahui kebenaran dari tetua Jin Sun, Xia Yuyun, seorang wanita cantik dari garis keturunan Tianhu, juga terkejut. Di satu sisi, Jin Sun Tianjun tampak rumit. Sebelumnya, mereka semua telah mengalami pertempuran besar di kota kuno Jiuyao dan melihat bagaimana pelayan pedang terbunuh dengan mata kepala mereka sendiri. Saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana iblis tua Kunpeng, Bi Yunzi dan tokoh surgawi lainnya mati secara tragis satu persatu. Adegan berdarah itu masih membuat Jin Sun Tianjun gemetar ketakutan. Haha, Su Yi. Segera, kebenaran menyebar, dan itu tidak dapat disembunyikan sepenuhnya, menyebabkan keributan besar di lapangan. Para biksu yang berada di dasar dunia ini mungkin tidak tahu siapa Su Yi ini. Tetapi bagi para petinggi yang hadir, siapa yang tidak tahu? Bahkan di wilayah Wenzhou ini, nama Su Yi telah menyebabkan banyak diskusi panas. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Li Muchen akan menjadi Su Yi. Ini. Para petinggi di Sekte Pedang Qingye itu tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka. Aku bahkan tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Su Yi, jadi dia adalah Su Yi. Tuan Yun Xiao tiba-tiba merasa lega, benar sekali, aku, Tuan Yun Xiao, seorang pendekar pedang di alam bebas dan tak terkekang di Wenzhou, tidak dapat dibandingkan dengan tokoh legendaris yang mengguncang langit dan bumi ini, itu terlalu normal. Liu Tianchen, Wen Xiuran, dan orang-orang lain yang berada dalam situasi yang sama yang pernah berhubungan dengan Su Yi juga tidak dapat tenang. Sebelumnya, mereka merasa malu pada diri mereka sendiri. Saat menghadapi Su Yi, mereka seperti orang-orang dari dua dunia. Sekarang setelah mereka mengetahui kebenarannya, mereka semua mengerti bahwa mereka dan Su Yi memang tidak berada di dunia yang sama. Su Yi, dia adalah Su Yi. Bu Meng bergumam, kehilangan akal sehatnya. Aku masih ingat ketika dia mendengar nama Su Yi untuk pertama kalinya saat itu, dia tercengang dan tidak dapat membayangkan bagaimana pendekar pedang yang luar biasa seperti itu dapat muncul di domain dewa di bawah sungai takdir. Saat itu, Bu Meng yang juga seorang pendekar pedang merasa akan sangat hebat jika ia memiliki kesempatan untuk berbincang dengan seorang legenda seperti Su Yi di masa depan. Namun baru sekarang Bu Meng menyadari bahwa ia telah menggoda Su Yi sejak lama, dan lebih dari sekali. Aku akan mati kali ini, dan itu sepadan. Bu Meng menyeringai. Omong kosong macam apa tiga kekuatan tingkat Kaisar Surgawi, puasa pedang yang menghancurkan hati macam apa, akan dilikuidasi di masa depan, datang saja. Setiap kali Lao Su Bu Meng mengerutkan kening, dia adalah cucumu. Pada saat ini, suara pembunuh tiba-tiba terdengar. Di masa lalu, Sekte Wenzhou mana yang telah melindungi Su Yi, berdirilah untukku. Penonton terdiam, dan semua suara berisik menghilang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria besar dari istana Kaisar Wuliang, bernama Wu Yu. Wajahnya pucat pasi, dengan niat membunuh tergambar jelas di wajahnya, dan auranya menakutkan. Di sampingnya, tokoh-tokoh besar dari istana kekaisaran tak terbatas juga tampak tidak ramah. Mereka semua adalah orang-orang yang menunggu di luar untuk menanggapi, dan belum memasuki area terlarang Jiuyao. Bukan hanya mereka, tetapi juga kekuatan besar lainnya di 5 benua atas. Setelah pembukaan Wu Yu, Bu Meng dari Baihong Jiange dan tokoh-tokoh penting lainnya dari Sekte Pedang Qingye diidentifikasi dengan sangat cepat. Tangkap tanpa apa-apa, ikutlah dengan kami, jika tidak, kalian berdua sekte akan hancur. Nada bicara Wu Yu dingin. Penonton menjadi semakin diam, siapa yang tidak tahu bahwa istana Kaisar Wuliang ingin melampiaskan amarahnya pada Baihong Jiange dan Qingye Jianzong. Tiba-tiba, hati Bu Meng hancur. Dia tidak takut mati, tetapi dia harus peduli dengan keselamatan Baihong Jiange. Di pihak Qingye Jianzong, semua orang menjadi pucat karena terkejut. Ini benar-benar bencana. Namun, semua orang tahu bahwa istana Kaisar Wuliang yang sedang marah tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Pergi, tangkap mereka, dan saat kau pergi, bawa mereka semua kembali ke sekte. Wu Yu melambaikan tangannya dan memberi perintah, siapapun yang berani melawan akan dibunuh di tempat tanpa ampun.
Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.